Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan sore, anak-anak SMA 60 dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Bambi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang SNMPTN dan bagaimana cara-cara untuk menghadapi SNMPTN, jalurnya, dan tips-tips untuk memilih prodi yang sesuai. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa SNMPTN adalah seleksi masuk PTN berdasarkan prestasi dan juga portofolio akademik siswa. Penilaiannya dilihat dari kompetensi sekolah dan prestasi siswanya. Yang pertama harus kita ketahui bahwa ada persyaratan tertentu yang harus kita ikuti untuk bisa mengikuti SNMPTN. Yang pertama ada persyaratan sekolah yang terdiri dari mempunyai NPSN, akreditasi A, mendapatkan kuota sekitar 40% terbaik di sekolahnya. Lalu mengisi pangkalan data atau PDSS. Lalu ada persyaratan peserta. Siswa SMA kelas terakhir kelas 12 yang memiliki prestasi unggul. B. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. C. Memiliki NISN dan atau NIK dan terdaftar di PDSS sekolah. Memiliki nilai raport semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Nah, selanjutnya ada pilihan prodi. Pilihan prodi ini menjadi penting karena kita tidak bisa langsung memilih prodi yang ada di Indonesia, tapi ada ketentuannya. Oke, yang pertama, siswa diperbolehkan memilih 2 prodi saja dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah, B, disarankan tidak boleh lintas minat. Jadi, pilihan prodi ini boleh dalam 1 PTN saja dan hanya 1 jurusan. Dan jika ingin 2 jurusan dan 2 PTN, kita harus beda provinsi. Misal, karena kita ada di Jakarta, berarti satunya harus di luar Jakarta. Contohnya, jika kita memilih UI, nah prodi keduanya jika ingin keluar daerah maka harus di luar Jakarta, misal di Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur. Nah, poin penting selanjutnya adalah tidak boleh lintas minat. Sebenarnya untuk IPA boleh mengikuti minat di IPS, tetapi kemungkinannya akan sangat kecil dibandingkan kita memilih prodi yang sesuai dengan kita. Lalu ada tahapan pendaftaran SNMPTN. Yang pertama ada pengisian verifikasi pangkalan data sekolah dan siswa PDSS. Lalu pemeringkatan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi melalui sistem. Jadi pemeringkatan atau ranking paralel ini dilakukan oleh sistem. Jadi kami pihak sekolah hanya memasukkan nilai. Lalu pendaftaran SNMPTN bagi yang memenuhi syarat dan masuk dalam pemeringkatan. Lalu bagi peserta yang memilih program studi bidang keolahragaan dan seni wajib mengunggah portofolio. Jadi kalau kalian tertarik dengan prodi olahraga atau seni budaya, maka kalian wajib mengunggah portofolio. Seperti apa contohnya? Seperti misal sedang olahraga lalu divideokan, atau sedang bermain musik atau sedang menari divideokan. Lalu pilihan PTN dan program studi. Nah, pendaftar dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 PTN. Pendaftar dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Nah, jadi pada tahun ini dan sudah 2 tahun ke belakang hanya boleh 2 saja. Kalau 2018-2017 masih boleh 3. Nah, sekarang hanya 2 saja yang boleh. Nah, lalu kita pahami sekarang kapan sih waktunya SNMPTN ini berlangsung. Nah, biasanya SNMPTN ini berlangsung di bulan Januari, lalu pendaftarannya dibuka Februari. Nah, di Februari Januari ini biasanya diumumkan siapa saja siswa yang bisa ikut SNMPTN. Jadi tidak semua siswa yang bisa ikut SNMPTN, tergantung pemeringkatan tadi. Oke. Lalu pengumumannya kapan? Pengumumannya ada di bulan Maret biasanya.
Lalu indikator penilaian SNMPTN. Nah, ada beberapa indikator yang harus kita pahami tentang penilaian SNMPTN ini. Nah, yang pertama ada kualifikasi siswa. Berdasarkan dari apa? Dari nilai rapot, meliputi besar nilai, konsistensi, rata-rata nilai mapel tertentu, prestasi siswa, baik tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten, atau tidak ada prestasi pun tidak apa. Nah, lalu selanjutnya ada indeks sekolah. Apa yang sangat berpengaruh di sekolah? Sebenarnya pertama ada akreditasi sekolah. Nah, akreditasi ini berpengaruh terhadap kuota sekolah yang bisa ikut SNMPTN. Kebetulan SMA 60 akreditasinya A, jadi kita mendapatkan 40% kuota SNMPTN. Lalu IPK dari alumni gitu. IPK alumni kita atau kakak kelas kamu di perguruan tinggi yang kita minati gitu, atau prestasi mereka di unit tersebut. Lalu nilai UTBK tahun sebelumnya di PTN bersangkutan. Nah, nilai UTBK ini berpengaruh terhadap kita untuk bisa diterima di PTN yang diinginkan. Nah, kebetulan sekali beberapa waktu lalu nilai UTBK sudah rilis. Nah, alhamdulillahnya nilai UTBK di sekolah kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada, terutama di Jakarta dan di Indonesia. Nah, lalu faktor apa lagi? Nah, biasanya banyaknya siswa yang tahun sebelumnya diterima di PTN yang bersangkutan. Jadi, misalnya SNMPTN sebelumnya ada yang diterima di universitas yang kita inginkan, misalnya UI, ada yang terima selanjutnya jurusannya sama dan kita pengen ke sana. Itu memungkinkan kita juga bisa diterima. Oke. Lalu track record sekolah di PTN yang bersangkutan. Nah, misal kita mempunyai masalah, sekolah ada masalah atau alumni kita mempunyai masalah di PTN lalu tidak diselesaikan dengan baik. Nah, ini akan berdampak pada kita karena PTN akan mungkin memblacklist kita dari jalur masuk ini atau jalur masuk yang lain. Artinya sekolah kita di blacklist dan tidak boleh masuk ke sana lagi. Bisa jadi. Dan ada beberapa sekolah yang di blacklist. Oke. Lalu selanjutnya ada prestasi sekolah dalam perlombaan tingkat daerah atau nasional. Nah, prestasi sekolah juga berpengaruh. Kalau sekolah kita aktif dan sekolah kita banyak prestasi di baik di daerah Jakarta atau di nasional atau di internasional bahkan, nah itu juga berpengaruh terhadap diterimanya SNMPTN. Lalu tips untuk memaksimalkan peluang diterima di SNMPTN apa aja sih? Nah, yang pertama, yang paling penting adalah tentukan jurusan yang kamu inginkan. Nah, ini yang paling penting. Jadi kamu pilih jurusan jangan ngasal. Intinya apa aja lah yang ada. Yang penting pede dengan nilainya tinggi. Padahal nggak sesuai dengan minat dan bakat tadi. Nah, yang kedua, pelajari detail jurusan yang kamu inginkan di PTN pilihanmu. Nah, kalau kita sudah tahu mau masuk PTN mana dan jurusannya apa, kita harus pelajari gitu. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti daya tampung, lalu jumlah pendaftaran, jumlah diterima, siswa diterima berdasarkan jurusan, diterima berdasarkan provinsi, biasanya dirilis oleh universitas gitu. Dan ada di situs tertentu yang pernah saya kirimkan kepada kalian. Nah, lalu ada kesalahan umum yang sering siswa-siswi dilakukan dalam SNMPTN. Nah, yang pertama ada berharap pada PTN yang kita pilih di pilihan kedua gitu. Padahal ada beberapa PTN yang tidak ingin menjadi pilihan kedua dan hanya berharap di pilihan pertama. Lalu tidak serius memilih jurusan, artinya ngasal, ngacak aja random, kayaknya seru, kayaknya asik, lalu dipilih. Nah, itu jadi kesalahan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kesuksesan SNMPTN adalah kecerdikan melihat peluang dan hal detail. Dan hasil akhirnya adalah doa dan takdir. Jadi semuanya kita kerahkan, semuanya kita usahakan. Baik dari segi apapun. Lalu kita iringi dengan doa. Dan pada akhirnya kita bisa diterima atau tidak diterima adalah takdir. Nah,
Begitu penjelasan dari saya. Mungkin mungkin kalian dapat menambah informasi dan menambah ilmu kita semua agar kita yakin dengan pilihan kita. Mudah-mudahan kita bisa diterima di PTN yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.